Halo teman-teman, hari ini aku mau ke hutan untuk pasang bubu perangkap ikan, bakar ayam, dan cari buah hutan lagi. Hutannya benar-benar lebat dan banyak pohon-pohon besar yang estetik banget. Banyak pohon beringin dan pohon-pohon besar lain yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Lanjut, aku jalan lagi. Kali ini aku bareng teman-teman aku, kami menyeberangi air melalui batang kayu sebagai pijakan kaki. Kami harus hati-hati nih. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Jangan diketawain ya teman-teman. Hai. Untung aja aku dan yang lain berhasil nyeberang. Pas udah sampai, teman aku langsung menyalakan api. Sementara aku mencuci beras untuk menanak nasi. Aku udah siapin ranting basah untuk gantung pancinya. Sementara nasinya matang, aku mau pasang bumbu perangkap ikan dulu. Lumayan jadi lauk tambahan karena aku juga udah bawa ayam mentah dari rumah. Wah, kayaknya lokasinya bagus nih untuk pasang perangkap. Kita pasang di sini aja ya. Aku menggunakan umpan cacing. Lanjut, sembari menunggu, aku mau petik pakis dulu. Di sini memang banyak banget pakis, tapi kita harus pilih-pilih dulu karena sebagian besar ada pakis yang gak enak dimakan. Kita ambil pucuk yang paling muda ya. Oh iya, aku juga baru buat channel YouTube loh, Sulastri Mayani. Yuk kepoin channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe juga ya. Wah, nasinya udah matang nih. Lanjut kita bakar ayamnya. Ini ayam kampung ya. Lihat, di sana ada goa teman-teman. Di sini ada pohon ara juga. Kebetulan di bagian bawah buahnya udah banyak yang matang. Langsung aku petik-petik. Banyak yang bilang buah ara ini mirip buah tin. Memang bentuknya sama ya teman-teman, tetapi pohon dan jenisnya beda. Buah tin ketika matang berwarna ungu, sedangkan buah ara berwarna merah. Isinya juga sama ya. Buah ara ini rasanya seperti jambu air teman-teman. Cuma rasanya nggak terlalu manis, tapi tetap enak kok. Lanjut, aku petik-petik lagi karena teman-teman aku juga suka. Sayang kalau nggak dipetik, nanti buahnya busuk. Jambu hutan juga sekarang lagi berbunga loh. Wah, pas balik aku lihat ayamnya udah mateng dong. Lanjut, kita potong-potong tempenya, karena kami juga udah bawa tempe dari rumah untuk digoreng. Aku angkat dulu ayamnya karena udah matang sempurna. Sementara teman aku goreng tempe, aku mau angkat bubu perangkap ikan yang aku pasang tadi. Ya, kita cuma dapat 6 ekor aja teman-teman. Lanjut, aku mau buat sambalnya. Sambal andalan aku nih, beberok khas Lombok. Langsung aja kita goreng hasil perangkap yang tadi. Ini namanya ikan belukus, teman-teman. Enak dan rasanya renyah banget. Ini bukan ikan gabus ya, teman-teman. Kemudian aku rebus dulu pakis yang aku petik tadi. Rebusnya jangan terlalu lama ya. Jangan lupa dikasih garam juga. Cukup 5 menit aja, kemudian kita angkat. Lanjut menuju proses makan-makan nih, hehe. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi kalau di hutan berasa mewah banget. Kegiatan ini sering kami lakukan di waktu luang. Maklum kalau hidup di desa, kalau mainnya nggak ke hutan ya ke sawah. Lanjut kita langsung makan. Pertama aku cobain dulu pakisnya. Enak banget soalnya kalau dicocol sambal. Nuansa hutan di sini sangat menenangkan, apalagi kalau makan ramai-ramai gini. Ini sih healing terbaik menurut aku, seakan udah nggak ada beban hidup. Hutan ini berada di Desa Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Kalau teman-teman pada ngiler, buruan deh datang ke tempat aku biar bisa ngevlog bareng. Jangan lupa bawa ayam kampung ya, hehe, canda dong. Next, apalagi ya? Kayaknya bakar seafood di pantai juga seru nih. Kasih saran dong teman-teman. Aku harus buat konten apa lagi nih? Setelah makan, aku mau minum dulu. Karena air di sini langsung dari mata air pegunungan, jadi aman dikonsumsi. Tapi jangan ditiru ya kalau nggak terbiasa. Terakhir, tinggal mandi deh. Wih, seger banget. Udah deh, serunya nggak ada lawan. Kapan lagi bisa mandi di sungai yang jernih gini? Aku lanjut mandi dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau petik berbagai macam buah untuk dibuat rujak. Pertama-tama aku mau petik jambu. Wah, jambunya cantik dan kelihatan seger-seger banget. Di daerah aku ini namanya jambu rakta teman-teman. Di daerah kalian namanya apa? Langsung kita petik-petik aja ya. Karena pohon jambunya besar, jadi ini tugas kameramen aku. Buat teman-teman yang lagi ngidam, pasti ngiler nih lihat jambu ini. Hehe. Dalam satu pohon aja buahnya sampai ratusan. Belum lagi yang jatuh karena terlalu matang. Tiap pagi banyak banget berserakan di bawah. Kalau udah matang, jambu ini berwarna kehitaman. Kalau masih merah, tandanya belum matang ya. Cukup segini aja kali ya, ini aja udah lumayan.
Kalau udah, langsung aja kita tumpah ke dalam bakul karena kita mau petik buah lain. Selanjutnya, aku mau petik buah belimbing. Kebetulan buahnya banyak banget dan gak ada yang ngambil, jadi kita petik aja ya. Lanjut buah jambu mente. Kebetulan buahnya udah banyak yang matang. Udah itu rendah-rendah banget, jadi gampang dipetik. Jambu mente ada dua macam, ada yang kuning dan ada yang merah. Cukup segini aja ya. Lanjut, aku mau petik buah mangga. Di sini banyak banget buahnya, karena di daerah aku rata-rata setiap rumah punya pohon mangga, teman-teman. Wih, seger-seger banget kan buahnya? Kemudian kita lanjut buat bumbu rujaknya. Temen aku nih yang bagian goreng kacang. Sementara temen aku goreng kacang, aku mau baca novel dulu. Oh iya, kalian tahu nggak? Sekarang baca novel bisa sambil cuan loh. 5 menit aja udah bisa dapat uangnya. Caranya gampang banget. Buka Vizo Novel, klik tombol koin, masuk halaman event dan selesaikan tugas membaca. Dapat deh 25 ribunya. Buruan download Vizo Novel, baca bareng aku sambil cuan. Lanjut kupas buah yang tadi. Kita kupas mangga dulu. Aku yang bagian bikin bumbu rujaknya. Di daerah aku banyak banget buah-buah segar kayak gini. Tinggal petik semaunya aja. Lanjut gula merah kita geprek-geprek, kemudian kita ulek, jangan lupa tambahkan air. Sementara itu teman aku potong buahnya. Di sini kami bagi-bagi tugas ya. Tambahkan kacang, kemudian ulek-ulek lagi. Kacangnya jangan sampai lembut ya, biar kerasa. Kemudian kita cuci deh buah yang tadi. Sekarang potong-potong belimbingnya menjadi beberapa bagian. Jambu mentenya juga kita suir-suir kayak gini. Dan jambu raktanya kita iris-iris panjang biar gampang dicocol. Di antara buah lain, ini nih buah yang paling segar menurut aku. Terakhir, kita iris mangganya. Ini mangga madu ya teman-teman. Tara, rujak buahnya udah jadi. Teman-teman ada yang mau gabung gak nih? Yang deket dulu deh, tim Lombok mana nih? Langsung aja kita makan. Ini tuh seger banget. Perpaduan rasa buah dan bumbu rujaknya bikin nagih banget. Nggak perlu beli karena banyak buah yang nganggur nunggu dipetik. Teman-teman yang dari luar Lombok sehat selalu ya biar bisa liburan ke Lombok. Boleh dong ngevlog bareng. Kameramen aku juga udah petik kelapa muda nih buat minum kalau udah selesai makan rujak. Udah dulu ya teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, hari ini aku mau panen madu nih. Aku udah berada di peternakan lebah trigona teman aku. Yang pernah nonton Upin Ipin pasti tahu dong lebah ini. Batang kayu penopangnya adalah sarang asli lebahnya, sedangkan kotak kayu yang di atas khusus tempat madu dan telurnya. Aku pilih-pilih dulu mana yang udah banyak madunya, karena ada juga yang belum siap panen. Wah, yang ini nih madunya udah banyak banget. Madunya berada di dalam kantung-kantung ini. Langsung aja kita ambil. Aku ambil menggunakan sendok. Kita harus kikis bagian bawahnya agar madunya nggak bocor teman-teman. Biasanya ada beberapa lebah yang ikut karena memang nggak bisa dipilih ya. Lebah trigona ini sangat cepat dalam berkembang biak. Dalam satu hari aja ratu lebah ini bisa bertelur sampai ratusan. Kalau di luar Lombok banyak yang bilang ini lebah kelanceng atau kelulut. Lanjut kita panen-panen lagi madunya. Oh iya, lebah jenis ini tidak menyengat teman-teman. Jadi aman ya walaupun nggak pakai pelindung. Kita lanjut buka yang lain lagi. Wah, kalau yang ini kantung madunya berwarna kehitaman. Kantung-kantung madu ini terbuat dari getah pohon. Para petani lebah menyebutnya resin, teman-teman. Yang kecil-kecil seperti sarang semut ini adalah telur lebahnya. Madu dan telur lebah ini terpisah, jadi enak ngambilnya. Waktu panen lebah ini cukup lama, sekitar 2-3 bulan sekali karena indukan lebah yang kecil. Jadi produksi madunya juga sedikit, tapi tergantung vegetasi yang kita tanam. Semakin banyak bunga yang menghasilkan nektar, semakin cepat juga lebahnya mengisi madu. Lebah terdiri dari beberapa jenis teman-teman. Ada lebah apis dorsata, apis cerana, apis mellifera, dan trigona ini. Kapan-kapan aku akan ajak kalian panen madu dari lebah apis dorsata. Lebah jenis ini termasuk yang terbesar dan terganas, bahkan juga tidak bisa diternak. Tapi kameramen aku udah terbiasa ngambil madu jenis apis dorsata. Kalau sudah, aku dan teman aku mau saring dulu. Ini saringan khusus untuk madu ya, agar madunya bersih dari sisa-sisa ampas kantung madunya. Tuh, lihat, madunya bersih dan bikin ngiler kan? Madu ini rasanya asam manis. Ada juga yang manis, tergantung nektar bunga yang dihisap. Lanjut, aku peras pakai sarung tangan untuk mempercepat prosesnya. Tara, ini dia hasil hari ini. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!